Perkenalkan, nama saya Sandri Rista dari BPJJ Palembang dengan NIM 0510467663. Dengan prodi sistem informasi di sini saya akan melakukan praktik tugas 3 jaringan komputer dengan menggunakan Cisco paket tracer. Di sini sudah saya siapkan Cisco-nya. Baiklah, saya akan ganti menggunakan kamera belakang. Baiklah, pada soal pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Sebuah jaringan sederhana. Pertama-tama kita pergi ke device, kita ambil PC-nya. Tadi ada 4, 1, 2, 3, 4. 1 buah switch. Oke. Lalu kita sambungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kita pilih kabel stripe. Satu. Sini kita akan memberikan IP address untuk konflik setting 192 168 1.1. Satu 192. Satu, dua, tiga, empat. Switch. Oke, selesai. Coba kita lakukan ping. Pergi ke desktop, kontrol, ping 192.168.1.4. Enter. Oke, ini artinya sudah berhasil terhubung. Coba kita lakukan tes pada Oke, ini untuk PC selanjutnya juga seperti itu ya. Kita lakukan ping pada komputer PC 1 168.1.1.2. Oh ya, ini adalah alamat IP address yang tadi kita buat pada komputer PC 1. Ini artinya berhasil, dan kalau tidak berhasil atau tidak tersambung itu maka tulisannya akan request timeout. Kita tes lagi untuk PC ketiga. Kita ping komputer ketiga 192.168. Maksudnya komputer kedua 1.3. Oke, nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, baik. Di sini kita memerlukan 1 buah server. Oke, baiklah. Soalnya masih sama tentang 4 buah komputer. Di sini kita hanya perlu menambahkan 1 server. Kita hubungkan servernya. Lalu kita isi alamat IP-nya, kita ganti. Tadi kan terakhir 192.168.1.4, maka kita bisa melanjutkan saja IP address-nya itu 192.168.1.5. Lalu pada bagian service, pada bagian ini saya akan mengeditnya jika ini sebenarnya tidak perlu, tapi sebagai penanda jika server berhasil diakses. Oke, sip. Lalu kita coba tes dari PC 0 192.168.1.5.
berapa tadi servernya tadi 1.5. Oh, ini berhasil. Coba kita config, kita pergi ke desktop, lalu kita cari, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. .192.168.1.5. Coba. Oke, ini menandakan kalau server sudah bisa diakses. Kita tes lagi. Pada PC 1 192. Sini screenshot dulu. Coba. Ya, sudah berhasil. Kita intinya ya. Oke, soal nomor 2 selesai. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, masih bentuk yang sama, yaitu satu buah server DNS, satu buah server HTTP dengan 4 komputer. Kita bisa menggunakan tipologi ini, jadi kita hanya perlu menambahkan satu buah server. Nah, kita pandai dulu, kita ganti nama dulu, ini server 1.5. Sekarang sebagai penanda misalnya saya namakan ini server apa ya, DNS. Kita hubungkan terlebih dahulu untuk biar ingat 1.6. Sini saya config-nya berurutan seperti tadi, 1.6. Oke, pada bagian server kita ke DNS, kita on-kan. Saya dimisalkan view.com. Setelah kita add ya view.com, kita ke setting, kita ganti semua DNS server. Coba kita, oh ya, coba setelah diganti coba kita cek, kita ke desktop apakah berhasil. view.com. Oke, berhasil diakses. Nah, pada bagian ini kita sudah melakukan kita membuat server DNS, maka kita tidak perlu mengetik nomor IP address dari server HTTP, melainkan dengan contoh nama yang kita berikan pada server DNS-nya. Coba dari PC 1. view.com. Oke, berhasil diakses. Soal nomor 3. Pastikan semua komputer bisa mengakses ya. Ini baru sudah dari komputer 2, sekarang kita ke komputer 2, tadi dari komputer 1. Kita cari lagi. view.com. Oke, berhasil. Lag sekali pemirsa. view.com. Oke, semuanya sudah bisa diakses dari 4 komputer ini. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Lakukan perintah berikut. Oke, kita buat dulu struktur jaringan seperti gambar pada soal nomor 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 4. Di sini saya sudah membuat
tipologi sesuai dengan soal yang ada pada nomor 4 seperti ini. Itu yang pertama saya buat, saya membuat alamat IP address-nya untuk bagian root bagian atas, yaitu 10.0.0.220 dan untuk router bagian bawah dengan nomor IP address-nya 192.168.200. Dan untuk IP address servernya seperti yang pada IP address root atas, hanya bagian nomor belakangnya yang saya ubah, yaitu dari 20 menjadi 22, 23 dan 24. Dan untuk PCNL ini saya buat 201 dan 202 untuk Pendelcom. Sini sudah saya buat. Lalu akan melakukan perintah pada seperti soal, ping dari komputer PC0 ke PC1. PC0 ke PC1. Kita ke desktop. Command prompt. Ini adalah ping dari PC0 ke PC1 sesuai dengan nomor IP address yang saya sebutkan tadi, yaitu 192.168.201 untuk alamat IP pada PC1. Lalu soal yang kedua, yaitu ping dari PC1 ke PC0 atau sebaliknya. Di sini tadi sempat saya salah ketik alamat IP address-nya. Ini sudah berhasil saya ketik alamat IP address-nya, itu alamat PC0, IP address PC0 yaitu 10.0.0.24. Di sini artinya berhasil, dan kalau tidak berhasil itu biasanya tulisannya request timeout. Lalu perintah yang selanjutnya yaitu membuka web browser akses ilcom dari PC1. Ilcom dari PC1. PC1. Kita web browser. No respon pula. Kita akses tadi ilcom.com. Nah, ini artinya sudah terakses. Ya, tadi saya buat pada indeksnya, saya buat ilcom terakses, saya edit. Lalu mengakses Pendelcom dari PC0. Kita kembali ke PC0. Kita ke bagian desktop, web browser. Kita ketikkan pendelcom.com, enter. Nah, Pendelcom juga sudah bisa terakses dari PC0. Artinya semua syarat pada soal sudah terpenuhi. Sekian praktik yang bisa saya lakukan. Lebih dan kurang mohon koreksinya. Terima kasih.